Halo semuanya, masih berjalan event gratis Epic National Team ya. Dari 5 pemain yang menurut aku tidak worth it adalah yang pertama Wang Hechan, Amrabat, sama Gnabry. Alasannya, karena kamu nggak subscribe. Canda. Dari eFootball Store 77, jangan lupa di follow teman-teman. Jadi dari 5 pemain Epic gratis ini, mungkin kita bisa lihat bagian kelemahannya ya. Yang paling aman itu sebetulnya yang pertama Bastoni, yang kedua Kolo Muani. Kalau dari sisi kelemahan, si Kolo Muani ini tidak ada, Bastoni juga tidak ada. Yang lain kayak Wang Hechan, Gnabry, sama Amrabat itu punya kelemahan masing-masing. Kalau untuk Wang Hechan, dia masalahnya dummy runner. Dia adalah tipikal yang lari menjauh dari pemain yang memiliki bola. Jadi kalau penyerang atau AMF-nya punya bola, si dummy runner ini CF gitu ya, penyerang, dia akan lari menghindari pemain yang memegang bola supaya ngebuka ruang si pemain yang megang bola itu untuk jalan ke depan. Masalahnya adalah dummy runner ini punya phenomenal pass. Nah, phenomenal passnya nggak kepake, dia lari dari pemilik bola. Jadi kayaknya ini yang pertama yang paling tidak worth it menurut aku pribadi. Yang kedua, Amrabat. Dia tipikal box to box yang akses ke permainan itu luar biasa mobile. Cuma masalahnya speednya 84. Jadi kalau dia keluar dari posisi aslinya DMF untuk membantu menyerang, ketika ada quick counter dari musuh, kita akan kehilangan dia di posisi itu. Kurang worth it. Sebetulnya bisa ditambah sama arahan untuk tetap di tengah, yaitu pemain jangkar. Cuma masalahnya dia bisa aja out of posisi dan memang speednya sekecil itu 84. Kalau misalkan 89 atau 90 itu lebih baik. Terakhir Gnabry ini salah satu yang paling menarik sebetulnya, cuma formnya itu inkonsisten. Jadi bisa saja dia lagi turun, semua statusnya akan turun, atau pas lagi bagus-bagusnya dia akan naik begitu. Nah, ini yang jadi pertimbangan juga kenapa Gnabry masuk dalam list tidak worth it. Ini sebetulnya masih dalam konteks worth it kalau misalkan kamu punya Nunes bullet header, itu kan udah gratis. Gnabry juga gratis, dia punya edge crossing, ini bisa jadi duet yang menarik, tapi balik lagi formnya Gnabry, dia nggak konsisten ya. Bisa jadi pertimbangan buat kamu juga. Jadi saran aku, yang pertama nomor 1 untuk diambil adalah Bastoni, yang kedua adalah Kolo Muani. Kalau mau penyerang ambil Kolo Muani, kalau kamu belum punya defense ambil Bastoni. Kalau buat aku pribadi ini mungkin jadi referensi juga ya. Aku punya banyak back fortress, aku sudah punya banyak penyerang phenomenal finishing. Jadi sebetulnya Bastoni sama Kolo Muani itu bukan sebuah pilihan yang wajib. Tapi kalau dari sisi aku 5 ini, aku ambil Bastoni karena dia fortress build up. Selama ini mayoritas fortress itu yang aku punya ya, itu destroyer. Jadi kalau misalkan dia fortress build up, ini akan ngebalance center back aku. Yang satunya build up, yang satunya destroyer. Topik kedua, ini ada info lanjutan database Epic terbaru yang resmi dari eFootball_PES. Jangan lupa di follow teman-teman. Bintangnya adalah Ronaldinho muda, ada Frank Ribery juga, ada Cech juga. Yang lain ini adalah calon Epic Bansos 2026, karena aku ngerasa ini kayaknya bukan pemain-pemain yang gede gitu. Dari aku pribadi, aku ngejar ada 3 pemain. Yang pertama Cech, yang kedua Sergi Bergwijn, yang ketiga Claude Makelele. Kenapa 3 pemain ini? Yang pertama Cech, kalau rumornya benar kawan-kawan, dia punya fenomenal blocker, maka ini akan sangat layak untuk diangkut. Yang pertama itu skill baru, phenomenal blocker untuk tipikal kiper ya. Yang kedua, Peter Cech ini terkenal sebagai kiper nomor 1 di eFootball. Jadi sangat worth it kalau misalkan dia akan keluar dengan skill baru, yaitu phenomenal blocker. Tapi kita perlu lihat dulu keadaannya seperti apa nanti. Kalau emang worth it itu menurut aku Cech prioritas pertama. Yang kedua Sergi Bergwijn. Kenapa? Karena dia pertama left back. Aku butuh left back untuk squad Barcelona aku. Jadi squad Barcelona ini sedang disusun, terutama yang epic-epicnya, dan aku butuh left back yang punya edge crossing. Kalau Sergi Bergwijn ini punya edge crossing, maka ini jadi pilihan yang kedua untuk aku kejar ke depannya. Yang ketiga Claude Makelele. Ini salah satu DMF destroyer terbaik yang pernah ada ya. Cuma masalahnya aku belum pernah punya Makelele, jadi lebih ke penasaran aja. Aku pengen koleksi si Makelele itu seperti apa. Tapi kalau nggak worth it, kita skip, kita fokus ke Cech. Mungkin itu ya referensi pribadi aku. Jadi harapannya ini jadi tambahan insight bahwa oh ada ya orang yang targetin kartu Epic cuma buat koleksi, ada juga yang menargetkan Epic untuk dapat kartu yang terkuat dan sebagainya. Jadi ini lebih ke referensi saja. Topik ketiga, ini referensi juga. Ada poti hari Kamis minggu lalu ya, ada poti UCL sama poti hijau. Aku dapat
kesempatan untuk 2 kali gacha secara gratis, dan aku dapat 2 kartu grade S. Yang pertama Luis Diaz, LWF Liverpool, sama Szczesny kiper Barcelona. Ini jadi referensi bahwa kadang kita sudah punya kartu grade S tapi nggak dipakai karena nggak sesuai dengan gameplay kita gitu, jadi lebih ke koleksi aja gitu. Oke, dari 3 topik itu balik lagi ya, aku menyarankan kalian untuk ambil Bastoni, itu yang pertama. Yang kedua Kolo Muani. Jadi alangkah baiknya setelah hari Kamis ini bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan squad masing-masing, tapi menurut aku Bastoni yang pertama, yang kedua Kolo Muani ambil sekarang juga, dan thanks to me later semuanya. Thank you.